怎么回事啊？水雾变成黑色了，竟然搞出这么大动静！想不到，你竟能同时斩杀这么多。Pakaian Shochun ditarik-tarik oleh wanita gila, dia berusaha kabur meski sangat sulit melepaskan diri dari kerumunan. Bahkan ketika berhasil menyelamatkan diri, dia dikepung lagi oleh para utusan keluarga yang datang sambil memperlihatkan mahar berupa batu roh. Tak berapa lama kemudian Xiaomei datang. Ternyata keluarga Ho juga ingin mencoba melamar Shochun tapi merasa tidak layak. Peristiwa ini membuat Xiaomei kabur sambil menangis. Untungnya Shochun tidak jadi dipaksa menikah. Aula penegak hukum datang mengantarkan informasi kalau Shochun dilarang menikah selama 100 tahun. Meski Shochun tidak ingin begitu saja menikah dengan orang yang tidak dia kenal, tapi dia cukup kesal karena dengan larangan 100 tahun itu. Jadi pemuda itu pergi ke pavilion obat untuk membuat pil dan melampiaskan kekesalannya. Ketidakfokusan Shochun secara gemblang menuntunnya kepada kehancuran pavilion obat. Tak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk meluaskan berita hingga sampai ke telinga pengurus sekte. Karena sudah diusir dari pavilion obat, Shochun memutuskan untuk lanjut memurnikan obat dari rumah sendiri. Pil Zuki yang baru saja Shochun ciptakan kali ini terlihat agak berbeda. Seekor kelinci menemukan pil Shochun yang terjatuh. Kasusnya sekali lagi terjadi mirip dengan kejadian ayam roh. Berbeda dengan ayam roh yang sebelumnya kabur setelah memakan pil, kelinci yang sekarang mendadak tepar karena pil buatan Shochun. Hal ini membuat pemuda itu memutuskan untuk mencari kelinci percobaan untuk memeriksa pil buatannya. Setelah beberapa saat Shochun bertemu dengan seekor kera di hutan. Kera tersebut menolak pil pemberian Shochun, tapi dia sama sekali belum mau menyerah. Ketika sang kera tertawa dan lengah dengan keadaan sekitarnya, Shochun memanfaatkan kesempatan ini dan membuatnya memakan pil secara tidak sengaja. Meski belum mengetahui apa yang salah dengan pil buatannya, Shochun masih memutuskan untuk lanjut memurnikan obat lagi. Ketika Shochun akhirnya lelah dan ingin berhenti, seekor burung datang mengambil pilnya. Makhluk ini adalah ayam roh yang dulu memakan pil Shochun. Ternyata burung roh ini tidak mati atau pingsan, membuat rasa penasaran Shochun untuk memurnikan obat dengan bahan-bahan aneh tiba-tiba muncul. Pil yang baru ini seperti mengundang petir dari langit. Shochun pun merasa kalau mungkin akan bagus kalau memanfaatkan kekuatan alam ke teknik pemurniannya. Tiba-tiba Shochun mendengar suara dari seekor kelinci. Ternyata salah satu efek pil Zuki ini bisa membuat binatang mengulang perkataannya. Lanjut ke proses pemurnian obat, tindakan Shochun yang mengganggu keseimbangan alam ternyata sudah mengundang petir dan hujan tai burung di mana-mana. Ayam-ayam di peternakan semuanya tepar karena gangguan dari burung Phoenix raksasa. Tidak ada pula yang menyangka kalau burung yang memakan pil Shochun ternyata merupakan burung peliharaan tetua Zou. Hujan asam dari campuran tai burung mulai mengeroposi semua benda yang mereka basahi, membuat banyak pakaian hancur dan bangunan rusak. Hingga akhirnya tetua Zou datang protes dan marah karena tindakan dari Shochun. Tetua Zou ingin membunuh Shochun karena rasa kesalnya tidak bisa dihentikan. Namun tiba-tiba... Li Qingho datang memasang badan untuk Shochun. Dia percaya kalau Shochun bisa menjadi pemurni yang hebat. Namun pidato yang berhasil menenangkan masa itu justru terpecah karena kemunculan kelinci bicara yang memakan pil Shochun. Binatang roh ini mengulangi perkataan tetua Zou, Shochun, dan Li Qingho dengan cara yang memalukan.
Kita berpindah menuju sebuah tempat berkabut. Seorang pria tua terlihat sedang fokus bermeditasi, namun pikirannya buyar ketika mendengar suara gurunya yang telah lama mati. Sosok guru tersebut ternyata merupakan kera gunung yang dibangkitkan Xiaochun secara tidak sengaja menggunakan pil buatannya. Balik lagi melihat keadaan Xiaochun, saat ini pemuda itu dihukum Li Qingho dengan mengangkat sebuah tungku besar. Xiaochun mencoba memberi alasan, tapi ucapannya justru membuat Li Qingho semakin jengkel. Xiaochun hanya ingin membuat pil Zuki, namun dia tidak tahu kalau besaran kultivasi mempengaruhi keberhasilan pemurnian pil. Xiaochun meminta maaf dan memohon agar Li Qingho memberinya teknik peningkatan kultivasi. Li Qingho pun memutuskan untuk memberi Xiaochun sebuah kotak yang berisi teknik rahasia sekte. Di dalamnya terkandung teknik lautan perubahan gajah naga. Seharusnya Xiaochun bisa mempelajarinya dengan mudah karena dia memang jenius. Bahkan kalau semuanya lancar, pemuda itu mungkin bisa mencapai ranah pembangunan pondasi dalam waktu 1 tahun saja. Namun masih ada satu resiko ketika seseorang naik ke ranah pondasi. Pembangunan pondasi memiliki efek kekejaman. Kesalahan kecil bisa membuat sifat seseorang berganti menjadi mengerikan. Sebuah prediksi yang membuat Li Qingho takut kalau Xiaochun akan terjerumus ke jalan yang salah. Sejak menerima hadiah dari Li Qingho, Xiaochun sudah berkultivasi selama 3 hingga 4 bulan tanpa keluar dari kamarnya. Latihan keras ini sudah membawanya menembus ranah pengumpulan Qi tahap 8. Tapi Xiaochun tidak sadar kalau kompetisi untuk menjadi murid Tianjiao wilayah selatan akan segera dimulai. Sejak memfokuskan diri di rumah, Xiaochun bisa menggandakan kekuatan indranya hingga berkali-kali lipat. Tenggelam di dalam pikirannya sendiri, Xiaochun secara tidak sadar sudah menembus teknik lautan perubahan gajah naga tingkat 1. Di hadapannya muncul sosok naga emas, kemudian berganti ketika tangan Xiaochun mendadak dijerat oleh rantai-rantai yang berwarna emas pula. Xiaochun teringat dengan perkataan kakek tua kalau suatu saat dia akan mendapatkan kesempatan dan menyentuh jeratan kehidupan. Pelan-pelan dia mencoba melepaskan diri dari rantai-rantai ini, tapi pemandangan berganti lagi dan Xiaochun tiba-tiba bertemu dengan sosok naga. Lautan perubahan harusnya sangat luas seperti layaknya samudra, tapi punya Xiaochun berbeda. Li Qingho tidak menyangka kalau Xiaochun bisa sehebat ini, bahkan melampaui semua ekspektasi yang sudah ditanamkan. Pada akhirnya Li Qingho membawa Xiaochun pergi ke suatu tempat. Dia berjanji kalau dirinya akan menjawab pertanyaan Xiaochun apabila dia bisa pergi dari tempat ini. Xiaochun tiba di sebuah tempat yang penuh dengan pemandangan aneh. Di sana ada banyak orang-orang yang terjerat. Xiaochun yang baru tiba berusaha kabur dari hisapan lumpur yang tekanannya terasa meningkat setiap detik. Yunfei menjelaskan kalau semua ini adalah ujian kualifikasi calon Tianjiao sisi selatan. Xiaochun sangat kaget karena dia sama sekali tidak mendaftar untuk hal ini. Mereka bahkan juga diserang oleh hujan pedang yang tak henti-hentinya turun. Para tetua menyiapkan banyak ujian yang merepotkan. Semua ini dimaksudkan untuk mendapatkan calon-calon Tianjiao kuat demi bersaing dengan Tianjiao sisi utara. Kompetisi antara utara melawan selatan akan segera dimulai. Para tetua ingin agar kontestan dari ke selatan paling tidak harus masuk 10 besar untuk mendapatkan hadiah terbaik. Singkat cerita, kita berpindah lagi ke lokasi kompetisi. Terlihat kalau petir-petir yang bermunculan bukan berasal dari langit, melainkan dari seorang Tianjiao Gunung Ziding yang bernama Lu Tianlei. Xiaochun memarahi Tianlei dan mengata-ngatainya dengan sebutan rambut hijau. Ucapan itu ternyata secara tidak sengaja membakar emosi Tianlei dan membuatnya marah. Xiaochun kabur dan jatuh ke jurang. Sialnya lagi, dia terjebak di antara sulur dengan kawanan ular yang mengelilinginya.
Tentu saja seperti kebanyakan binatang lain, para ular kabur ketakutan, tapi sebelum itu, pil Zuki malah dicuri oleh kera yang menjadi reinkarnasi seorang master. Shochun yang kehilangan senjata ampuhnya meminta maaf kabur secepat mungkin. Singkat cerita, Shochun menggunakan pil lain yang memiliki kemampuan serupa. Akhirnya ular-ular pun menghilang dan Shochun bisa menyelinap di antara kepulan asap. Ketika orang lain susah payah melewati ranting pepohonan, Shochun malah menjadikan ular raksasa sebagai tunggangannya. Di bagian depan, Tianyu sudah terbang cepat ingin menjadi nomor 1, tapi semua impiannya langsung pupus ketika Shochun tiba-tiba muncul dan melewati portal finish. Kemunculan Shochun diikuti oleh kawanan ular yang kemudian dibasmi oleh pemimpin sekte dengan kekuatannya yang sakti mandraguna. Tapi sebelum itu pemimpin sekte mengambil alih situasi dengan pidatonya. Dia menyatakan pemenang kualifikasi Tianju Selatan dimenangkan oleh Shochun. Hai Shochun. 第一名。 Shochun tidak mengetahui apapun soal bagaimana dan hal apa yang sedang direbutkan oleh orang-orang. Sikapnya yang terlihat acuh tak acuh itu membuat Tianyu semakin kesal terhadapnya. Ngomong-ngomong, sisi utara yang akan bertarung dengan rombongan Shochun nanti dikenal ahli mengendalikan para binatang. Ular termasuk binatang dan Shochun sangat-sangat benci terhadap ular, jadi dia memutuskan untuk kabur karena tidak lagi mau berurusan dengan makhluk itu. Tapi lagi dan lagi Li Qingho datang menghadang pemuda itu sebelum dia menghilang. Sosok ayah angkat bagi Shochun tersebut membawanya pergi ke gunung tempat pertama kali mereka bertemu. Di sana Shochun memohon agar bisa berlatih kultivasi keabadian, namun barulah Li Qingho memberitahu alasannya. Apabila dia selesai membentuk pembangunan pondasi, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menumbuhkan jin dan serta mendapatkan keabadian. 我竟然差点断送了自己的长生之路。 筑基圣地一假死开启一次。 Namun masih ada alternatif untuk menyelamatkan itu semua, yaitu dengan masuk menuju tanah suci pembangunan pondasi yang hanya dibuka 1 kali saja. Lalu satu-satunya cara untuk memasuki tanah tersebut adalah dengan memenangkan kompetisinya. Singkat cerita, Shochun pun setuju untuk mengikuti rencana Li Qingho. Dia pergi mengajak Bocai untuk melihat seperti apa lawan yang akan mereka hadapi di sisi utara. Ada 4 kontestan terkuat dari wilayah ini. Ada 2 bersaudara Gongsun Warner, sang adik yang ahli menggunakan ilusi, dan kakaknya Gongsun Yung yang ahli menggunakan serangga. Ketiga adalah Bei Hanli, sang pengendali binatang malam, serta yang terakhir adalah sang terkuat pengendali hantu Guia. Walaupun sudah ketahuan 1 kali, Shochun yang masih dengan rasa penasarannya pergi untuk mengintai lebih jauh lagi. Dia akhirnya sampai ke sebuah taman yang penuh dengan kabut dan ternyata di dekat sana ada Gongsun Warner yang sedang mandi. Shochun segera lari menjauh dari taman tersebut, namun karena buta jalan, dia secara tidak sengaja jatuh ke tanah terlarang. Tampaknya kekuatan pedang gagak emas juga tidak berpengaruh ketika berada di sana. Pertarungan antara sisi utara dan selatan akan digelar dalam 1 bulan lagi, tapi Shochun justru malah terjebak di tempat antah berantah tanpa bisa menemukan jalan keluar. Shochun mulai dijejali kesialan seperti dikejar oleh berbagai makhluk aneh hingga pada akhirnya tertangkap oleh seekor naga raksasa. Pemuda itu berlutut dan menyogok sang naga dengan semua hartanya agar tidak dimakan. Tentu saja makhluk seagung dirinya tidak akan tertarik dengan materi semata, namun ternyata sang naga tiba-tiba mau menyerap pil Zuki buatan Xiaochun. Melihat hal itu, Shochun pun menawarkan kepada sang naga kalau dia bisa membuat pil yang 1000 kali lipat lebih kuat. Pil buatan Shochun kali ini diberi nama pil Super Chow Chimeng. Sesekali makan langsung teler, dijamin manjur, garansi uang kembali pokoknya. 这可是上千倍的药效，你悠着点儿。
Tiba-tiba dinding batu bercahaya dan menunjukkan relief seperti lukisan. Sang naga yang baru teler itu pun mendadak terbang dan menyatu dengan lukisan. Meski Xiaochun sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, tubuhnya juga ikut bercahaya dan pindah ke dimensi lain. Xiaochun akhirnya keluar dari tanah terlarang dan secara ajaib terbangun di kediamannya sendiri. Tapi yang jadi masalah adalah ternyata Xiaochun sudah terjebak di dalam jurang selama sebulan. Hal ini berarti kalau kompetisi antara sisi utara dan selatan akan digelar besok hari. 两岸天骄何在？ Kompetisi Tianju terbaik di sekte aliran roh diikuti oleh sisi utara dengan 12 orang, kemudian dari sisi selatan hanya ada 10 orang. Sistem kompetisinya adalah saling menantang dan bertarung untuk menunjukkan kemampuan masing-masing. Total ada 3 tempat yang disediakan untuk masuk ke tanah suci pembangunan formasi. Lalu posisi 5 besar akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya. Inilah dia Guiya, Tianjiu terbaik dari sisi utara yang bikin banyak murid lain ketar-ketir. Dan tanpa menunggu lebih banyak lagi, mari kita saksikan bersama-sama kompetisi antara Tianjiu terbaik di sisi utara dan selatan. 大战开始！ Tianyu akhirnya memenangkan pertarungan dengan hasil yang sangat sengit. Meski lawannya berhasil dikalahkan, tapi keadaan kini juga tidak baik-baik saja. Tianyu dari utara memang bukan lawan yang bisa diremehkan. Pertarungan kedua akan diikuti oleh Tianle. Tanpa basa-basi, pemuda itu langsung menantang Guiya dengan sangat percaya diri. Entah siapa yang mengundangnya, Xiaochun sekali lagi membuat heboh arena pertarungan karena tidak sengaja terkena sambaran petir nyasar dan terjatuh begitu saja. Sejauh ini kekuatan keduanya terlihat seimbang. Apakah Guiya memang tidak sekuat yang diperkirakan? Untuk menyelesaikan pertarungan kali ini, Guiya menggunakan salah satu teknik terbaiknya. Dia memanggil banyak hantu kecil dan sebuah roh hantu kegelapan raksasa. Su Meixiang menghentikan pertarungan karena menganggap kalau semua ini terlalu berlebihan. Guiya pun balas menjawab kalau dia tidak menyangka lawannya ini terlalu lemah. Teknik roh hantu kegelapan raksasa memang sangat menakutkan. Satu-satunya yang bisa mengimbang teknik ini hanyalah teknik bidang air sungai. Lanjut ke pertarungan ketiga yang diikuti oleh Xiaochun. Lawannya kali ini adalah Han Li, sang pengendali binatang malam. Selain membawa banyak jimat andalannya, Xiaochun juga membawa pil ajaibnya yang mungkin sudah ditambahkan beberapa efek dahsyat. Dan benar saja, serigala singa yang tadi sangat liar dan beringas justru bertingkah jadi jinak. Xiaochun pun makin tergoda untuk mempermainkan makhluk itu dengan pilnya. Xiaochun tahu kalau pil buatannya lebih menawan dan nikmat, efeknya jauh lebih kuat daripada teknik pendali milik Han Li. Dia pun memutuskan untuk meledakkan semua pil yang dia miliki untuk membuat serigala singa jadi mabuk maksimal. Xiaochun berharap mendapat sorakan meriah atas kejeniusannya, tapi diberikan orang-orang ternyata adalah hinaan. Bahkan tetua dari sisi utara mendadak ngamuk dan berusaha menyerang Xiaochun. Dalam aturan sekte aliran roh, tidak pernah ada larangan untuk menggunakan pil dalam pertarungan. Tetua utara tadi tentu tidak bisa seketika menerima alasan tersebut, tapi sebelum dia marah, tiba-tiba langit mulai menunjukkan keanehan.
Para tetua merasa kalau makhluk di jurang akan bangkit bersama dengan pertanda di langit. Namun hal yang tak terduga justru terjadi di sini. Nenek tetua utara memanggil Xiaochun ke aula sekte di sana. Dia meminta pemuda itu untuk memberitahu resep pil teler miliknya yang sangat ampuh. 丹参和首乌、南海玛卡、雄地黄。 Walaupun terkadang sifatnya sangat polos, Xiaochun juga bisa bertingkah cerdik dan memanfaatkan bakatnya yang luar biasa. Demi mendapatkan resep pil Xiaochun, nenek-nenek tetua utara menyogoknya dengan kotak berisi mutiara elemen dan sepasang sayap roh. Sebenarnya semua ini sudah cukup untuk membuat Xiaochun jadi tergoda, tapi sebelum itu Li Qingho meminta lagi sebuah tawaran baru agar sisi utara memberinya gulungan teknik bidang air sungai. Seharusnya akan sangat sulit bagi seorang tetua untuk memberikan teknik kuno tingkat tinggi ke orang luar wilayah, tapi karena selama ini tidak ada penerus yang berhasil mempraktekkan teknik tersebut, maka sang nenek akhirnya setuju atas tawaran tadi. Tanpa menunggu lama, tentu saja Xiaochun langsung pergi untuk fokus dan berkultivasi, namun lokasi yang dia tuju kali ini adalah tanah terlarang. Dia sebelumnya sempat berusaha memahami teknik luar biasa ini, tapi tidak ada satupun yang bisa pemuda itu pelajari. Kedatangan Xiaochun ke tanah terlarang adalah karena dia melihat pola teknik bidang air sungai yang sangat mirip dengan lukisan di dinding jurang. Xiaochun berhasil melihat wujud dari teknik bidang air, termasuk teknik pembentukan laut gajah naga yang meningkat jadi level 3. 没见到这么有趣的小子了，让我来帮你一把。 Keberuntungannya ini membuat sang naga menjadi kaget dan terpukau. Dia bahkan memutuskan untuk membantu pemuda itu meningkatkan kemampuannya. Pada saat yang sama mulai malam itu hingga keesokan harinya, orang-orang di sekte heboh karena seluruh binatang roh mendadak lepas kendali. Mereka semua pergi seakan dipanggil oleh Xiaochun ke dalam jurang tanah terlarang. Salah satu kemampuan bidang air sungai adalah mengatur sifat dan mengendalikan binatang-binatang roh yang paling buas sekalipun. 再高点，展个翅，当然由修炼者的心性和对兽的理解而定。 Setelah berurusan dengan para binatang roh tadi, kita langsung bergerak untuk melanjutkan kualifikasi Tianzhou terbaik dari sisi utara dan selatan. Pertarungan pertama akan diikuti oleh Gong Sun Yun melawan Xiaochun. 主难免迟到，但永远不会缺席。 Gong Sun Yun yang terkenal dengan kemampuan pengendali serangannya justru kebingungan. Semua peliharaan yang selalu patuh terhadap perintahnya justru tidak keluar sama sekali. Tapi kok tiba-tiba... 想知道是怎么回事吗？你到底对我的战术做了什么手脚？ Kemenangan ini membuat Xiaochun masuk ke posisi 5 besar, tapi dia malah mendapat lebih banyak amukan karena dikira mengacaukan pikiran semua binatang roh orang-orang. Setelah melewati berbagai perjuangan yang berat, sisa murid-murid yang memasuki urutan 5 besar akan bertarung lagi. Xiaochun mendapat urutan kelima, alias dia hanya akan bertarung pada putaran terakhir saja. Jadi ketika orang-orang saling menumpahkan keringat dan darah di arena, Xiaochun hanya akan menonton sambil berkomentar dengan bijak untuk mendapatkan perhatian orang-orang. Ngomong-ngomong, murid pertama yang ngebar kompetisi adalah Gong Sun Waner melawan Guya. Tipe serangan Guya memiliki ciri khas ledakan yang besar merepotkan, sementara adik Waner lebih kepada hantaman berturut-turut yang mengikuti pergerakan lawannya. Guya menggunakan kepulan asap untuk meledakkan adik Waner yang lengah. Serangan barusan benar-benar telah membuat adik Waner tidak bisa berkutik lagi. Dengan begini sudah ditentukan kalau Guya masuk ke pertarungan babak terakhir. Lanjut ke pertarungan berikutnya yang akan diikuti oleh Tian Yu.
pertarungan singkat ini berhasil dimenangkan oleh Tian Yu. Ini juga merupakan kejadian langka di mana pertama kalinya sisi selatan bisa masuk ke posisi 3 besar. Setelah ini akan ada pertarungan antara Xiaochun melawan Tian Yu. Karena sama-sama berasal dari sisi selatan, orang-orang jadi bingung ingin mendukung siapa. Namun di sisi utara yang lebih membenci Xiaochun memutuskan untuk mendukung Tian Yu. Bagaimana dengan respon Xiaochun? Dia sama sekali tidak kesal, malah memilih untuk berbicara bijak sambil menyatakan penyerahan dirinya. Sementara Xiaochun memang tidak ingin bertarung, tapi Tian Yu justru menganggap hal ini sebagai penghinaan. Niat pedang Tian Yu tidak bisa menyerang Xiaochun, maka dari itu dia memutuskan untuk mengaktifkan teknik yang lebih kuat. Seharusnya Xiaochun paling tidak akan terluka parah apabila menerima serangan ini sambil berhadap-hadapan. Tapi Tian Yu sudah membuat kesalahan karena sempat menghina orang tua Xiaochun di tengah pertarungan mereka. Xiaochun yang murka menerima semua serangan tanpa menghindar, tubuhnya terluka namun langkah kakinya sama sekali tidak melambat. Tian Yu terluka parah karena serangan barusan. Kompetisi kali ini dimenangkan telak oleh Xiaochun. Tapi sebelum juri mengumumkan hasil pertarungan di arena, tiba-tiba Guya langsung muncul dan melanjutkan pertarungan tanpa ada peringatan lebih dulu. Apakah Xiaochun sanggup menyelamatkan diri dari serangan barusan? Tentu saja sanggup. Tiba-tiba sebuah batu terlempar dari balik kepulan asap pekat. Pemuda itu berhasil selamat karena menggunakan banyak jimat pelindung sakti. Menghadapi hal ini, Guya memanggil roh hantunya. Xiaochun menghilang di kepulan asap dengan keberadaan yang tidak diketahui. Tapi untungnya dia masih sanggup berdiri tegak dan tetap berada di arena. Melihat lawannya yang masih baik-baik saja, Guya memutuskan untuk menggunakan serangan cepat yang acak. Namun Xiaochun berhasil membawa gerakan lawannya itu dan memberikan serangan balik. Pola gerakan Xiaochun yang kacau namun efektif berhasil membuat Guya terluka. Pemuda itu segera membersihkan darah yang mengalir dari bibirnya. Xiaochun teringat dengan perkataan Li Qingho kalau dia harus menggunakan teknik tingkat tinggi demi menghadapi serangan Guya. Apalagi teknik yang digunakan Guya ini bernama Gui Yexing. Orang-orang menduga kalau dia mungkin bisa mengungkap rahasia dari metode tersembunyi yang telah hilang. Lalu bagaimana Xiaochun membalas serangan tingkat tinggi milik Guya kali ini? Ternyata dia memilih untuk menggunakan tungku Zikua kebanggaannya. Teknik Gui Yexing milik Guya dipadukan dengan kekuatan spiritual dari seorang kultivator ranah pengumpulan Qi tingkat 9. Untungnya tungku Zikua milik Xiaochun bukan sekedar benda pemurni obat sembarangan. Dia langsung mengaktifkan gerakan pembentukan kekuatan gajah dan gerakan perubahan roh naga. Lautan gajah naga masuk ke dalam tungku menambah daya serangannya untuk menghadapi Gui Yexing. Di sisi lain, Guya beralih menggunakan pelepasan segel. Sebuah bayangan raksasa muncul dan mencengkram tungku dengan sangat kuat. Tekanan besar pun pelan-pelan menggiring semuanya menuju ledakan yang sangat dahsyat. Xiaochun dikabarkan hilang dan kemungkinan sudah tidak sanggup lagi bertarung. Namun tiba-tiba sebuah pedang terbang menyayat pipi Guya sekali lagi. Tentu saja karakter utama kesayangan kita yang selalu hoki ini masih tidak bisa dikalahkan dengan teknik barusan. Orang-orang bersorak senang karena harapan bagi sisi selatan masih tetap ada. Terutama juga Li Qingho yang pada akhirnya bisa bernapas tenang. Namun pada akhirnya Guya memutuskan untuk membakar semua jiwa yang membawa dalam hatinya. Dia memanggil ratusan hantu penghancur dunia sekaligus, sebuah teknik yang dikabarkan setara dengan ranah pembangunan pondasi. Ini juga merupakan bentuk terakhir dari roh hantu pengembara malam.
mereka basah oleh air dari teknik bidang air sungai, sementara arena hancur karena teknik terbaik sekte aliran roh yang tidak memiliki penerus itu. Namun tiba-tiba kabut air yang tersisa tadi berubah menjadi hitam. Ternyata peristiwa yang sedang terjadi saat ini adalah fenomena pembalikan aura. 怎么回事啊？水雾变成黑色了。 Kejadian langka seperti ini pernah dialami oleh leluhur Tianyi 8.000 tahun lalu. Tapi di mana mereka bisa mendapatkan informasi soal kejadian kuno yang terlupakan saat ini? Namun untung saja muncul seorang penyelamat yang keberadaannya tidak pernah diduga-duga. Seluruh arena yang rusak kembali utuh, termasuk juga kesadaran Xiaochun yang hilang, kini sudah bangun lagi dengan wajah yang bingung. Setelah sang naga pergi, Li Qingho memeluk anak angkatnya itu dengan erat. BTW, ledakan barusan menandakan kalau Xiaochun baru saja menembus ranah pengumpulan Qi tingkat 10. Ini juga berarti dia sudah siap untuk menerobos menuju ranah pembentukan pondasi. Orang-orang jadi penasaran seperti apa bentuk roh kehidupan Xiaochun yang akan dia dapatkan nanti. Sayangnya meski sang pemimpin sekte yang menanyakan langsung, Xiaochun sama sekali belum mendapatkan arti dari pencerahan di kepalanya. Tiba-tiba di langit muncul sebuah gumpalan awan kemerahan yang menakutkan. Di sana muncul sebuah tanduk yang menyapa kegelisahan orang-orang selama beberapa detik lalu menghilang. Apa mungkin ini akan jadi bentuk dari roh kehidupan Xiaochun di masa depan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi pelan-pelan, kita akan pergi menuju 10 bulan di masa depan, di mana sekte aliran roh sedang mengadakan sebuah pertemuan. Murid-murid yang terpilih akan memasuki tanah suci untuk mencari nadi pembangunan pondasi. Orang-orang mendukung Xiaochun untuk memberikan pencapaian hebat bagi sekte, agar bisa sampai ke lokasi yang dimaksud. Para murid akan naik ke atas kapal roh untuk segera berangkat. Sedikit informasi nih, sekte aliran roh berada di bagian hilir sungai Tongtian. Di sungai Tongtian juga ada sekte lain kayak sekte aliran darah, sekte Xuanxi, dan sekte Danxi. Keempat sekte ini berada di hilir sungai dan menerima aliran aura dari hulu. Tempat yang akan mereka tuju kali ini juga disebut sebagai jurang pedang yang terjatuh. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk masuk dan mengumpulkan nadi bumi. Li Qingho memberi banyak nasihat kepada Xiaochun, apalagi akhir-akhir ini namanya sudah menjadi sangat terkenal dan menjadi incaran orang-orang. Di tempat ini murid dari berbagai sekte saling bertemu. Salah satunya adalah Jidao dan Fang Lin. Keduanya terlihat sangat ingin mendapatkan nadi pembangunan pondasi dan menaiki ranah kultivasi yang lebih kuat. Tapi mungkin misi kali ini tidak akan semudah yang diperkirakan karena masih ada murid dari sekte aliran darah yang dikatakan mampu membunuh seorang kultivator pembangunan pondasi di level yang masih sangat rendah. 多年不见，修为又精进不少啊。 Inilah sosok yang dimaksud tadi, Songku dari sekte aliran darah yang sangat kejam. Lanjut ke cerita utama, untuk memasuki jurang pedang yang terjatuh dibutuhkan kekuatan spiritual yang dikeluarkan bersama-sama ke arah tebing. Dan tanpa basa-basi langsung saja kita terjun menuju portal gerbang pertama. Baru masuk aja udah bantai-bantaian. Ini dong apa game Battle Royale PUBG sih? Nah, untuk memasuki tanah suci pembangunan pondasi, mereka harus mencari pula portal teleportasi yang jumlahnya terbatas. Sekte-sekte kuat pasti akan menugaskan beberapa muridnya untuk menjaga di tempat strategis. Xiaochun memutuskan untuk bersembunyi sambil mengintip, tapi dia tidak tahu kalau di dekat sana ada murid-murid sekte Lingxi yang sedang terluka. Mereka mengira kalau Xiaochun sengaja diam-diam ingin melindunginya dari jauh. Tepat di depan sana ada sebuah portal teleportasi yang dijaga ketat. Melihat kegelisahan para junior, Xiaochun memutuskan untuk bangkit sambil memberikan pidato penyemangat.
Tapi para murid justru maju lebih dulu dan menghabisi pengawal tadi. Mereka ternyata emang kuat, cuma kurang pede aja gitu. Tapi setelah para murid tadi berhasil memasuki portal, Xiaochun malah tertolak dan harus mencari portal baru. Pemuda itu mendapat bantuan dari Yunfei yang kebetulan bertemu di tengah jalan. Tapi... sialnya gagal lagi, namun kali ini Xiaochun sampai dikerumuni oleh murid dari sekte aliran darah. Mereka mengejek dan menggunakan formasi penjara darah untuk mengurungnya. Xiaochun terlihat tenang-tenang saja, tapi setelah mengetahui kalau penjara darah dikatakan mampu menyegel musuh selama 3 hari, Xiaochun pun mulai mengamuk. Dia menggunakan jimat segel guncangan tanah untuk menghancurkan segel penjara darah ini. Meski jimat Xiaochun berakhir gagal total, tapi berkat ejekan murid-murid dari aliran roh, dia berhasil mendapatkan sebuah ide yang bagus. Kalau selembar jimat gagal, maka dia akan menggunakan jibunan jimat yang akan diaktifkan sekaligus. Xiaochun terlempar ke dekat tempat Song Qiu yang baru saja menemukan portal rahasia. Karena gosip gila yang diceritakan orang-orang tentang sosok itu, Xiaochun ketakutan ketika mengetahui orang yang dia temui adalah Song Qiu. Untung saja Xiaochun berhasil menemukan sebuah portal lain dalam pelariannya. Semoga aja ini jadi portal terakhir ya guys. Xiaochun jatuh di sebuah tempat yang kering dan tandus. Li Qinghuo berkata, kalau iklim di dalam jurang pedang yang jatuh bisa terus-terus berubah. Dia harus mengumpulkan nadi bumi sebanyak mungkin ke dalam botol khusus. Selanjutnya kita sebut botol ajaib aja kali ya. Meski sudah mengalahkan banyak binatang buas, tapi jumlah nadi bumi yang dia kumpulkan sangatlah sedikit. Tiba-tiba Xiaochun menemukan segel giok murid sekte aliran roh yang hancur. Dia menelusuri jejak darah yang ditinggalkan hingga menemukan murid-murid yang dia tolong sebelumnya sedang terluka parah. Xiaochun memberikan segel giok baru dan segera mengirim para juniornya keluar dari lokasi pertempuran. Xiaochun masih berada di dalam arena racun sambil menahan luka yang semakin parah dari waktu ke waktu. Kondisi ini membuatnya marah dan mengaktifkan teknik bidang air sungai. Xiaochun segera meminum pil penawar racun untuk menghentikan kondisi negatif di tubuhnya. Tapi kesialan pemuda itu masih berlanjut ketika Gongsun Wanner muncul dan menabraknya. Xiaochun dimarahi oleh gadis itu, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk berdebat karena dirinya sendiri sedang dikejar-kejar oleh binatang buas yang sangat banyak. Binatang buas level menengah bisa memberikan banyak nadi bumi, tapi dia heran bagaimana bisa adik Wanner justru memancing kedatangan para binatang buas. Padahal dia dari tadi kesulitan untuk mencari binatang kecil sekalipun. Sambil memanfaatkan kesempatan dan memperbaiki hubungannya, Xiaochun berjanji akan melindungi adik Wanner dalam setiap perjalanan. Akhirnya setelah dibujuk pelan-pelan, Xiaochun diizinkan untuk mengikutinya asal bisa menjaga jarak. 跟着。 Kompetisi memperebutkan nadi bumi semakin sengit. Ada juga yang memilih menjadi pencuri dan merampas botol ajaib yang dimiliki oleh murid lain. Ketika Xiaochun sedang menjalankan uji coba untuk mengetahui kenapa binatang buas terus mengikuti adik Wanner, tiba-tiba mereka berdua dihadang oleh Lesan, sang perampas botol ajaib dari sekte Xuanxi. Yo, 原来是灵犀宗白小纯呐。 Tak berapa lama kemudian muncul lagi sebuah masalah yang tak kalah mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang mengajak para murid dari keempat sekte untuk bermain. Di sana sudah ada seorang anak perempuan yang duduk menunggangi binatang buas, juga bayangan hantu pasir besar yang menakuti mereka semua.
Pada saat yang sama pula Shochun dan adik Warner terhisap ke dalam lubang di bawah tanah. Mereka mengikuti saluran antah berantah dan jatuh ke dalam gua tak dikenal. Kemudian sosok yang mereka temui tadi adalah roh jahat, satu-satunya keberadaan paling mengerikan dan tidak bisa dihadapi oleh siapapun di jurang pedang jatuh ini. Sayangnya masalah Shochun masih belum berakhir dengan mudah sebab tiba-tiba mereka mendengar suara menakutkan dari sisi lain gua. 一定要过去吗？我可不是怕哈。既然你要探个究竟， Mereka dikejutkan dengan kemunculan benda aneh yang melompat ke sana kemari. Karena ketakutan, adik Warner menghajar benda tadi yang menempel ke tubuh Shochun. Dia ketakutan dan mengira kalau benda tersebut adalah roh jahat yang berhasil menemukan mereka. Tapi jangankan kekuatan jahat, benda oval yang dari tadi menempel kepada Shochun adalah sebuah telur bersisik. Pemuda itu memutuskan untuk memberinya nama Tidan. 以后你就叫铁蛋吧。嘿嘿，铁蛋。 Adik Warner memarahi Shochun karena tidak fokus dengan situasi mereka saat ini dan memutuskan untuk membuat pil. 外面还有煞灵虎视眈眈，你不想着怎么逃命，还在那儿练什么破丹？ Shochun ingin membuat pil untuk menyelamatkan keadaan mereka. Terjebak di gua antah berantah tidak akan mengisi botol ajaib dengan nadi bumi. Jadi Shochun ingin membuat pil pemancing binatang buas agar pekerjaan mereka menjadi lebih lancar. Shochun dan adik Warner hampir terkubur karena kejatuhan reruntuhan dinding gua, namun kejadian ini telah membuka sebuah jalan keluar ke dunia atas. 我马上就爬出去了。 Walau seharusnya mereka segera mengumpulkan nadi bumi, tapi simpanan yang ada di botol ajaib Shochun malah menghilang secara misterius. Adik Warner juga ingin meninggalkan Shochun sendirian, tapi dia akhirnya luluh dan memutuskan untuk tetap berada di sana sambil Shochun memurnikan pil barunya. 竟然搞出这么大动静！ Sejak berhasil dimurnikan, pil pemancing binatang buas Shochun masih belum bekerja selama beberapa menit. Tapi tiba-tiba... Kedatangan kawanan binatang buas yang menjibun ini membuat Shochun dan adik Warner harus berhati-hati. 就一次性收满到平。 Shochun akhirnya berhasil menghabisi jumlah binatang buas yang cukup untuk mengisi botol ajaibnya. Tapi malang sungguh botol ajaib malah dicuri oleh orang. 想不到，你竟能同时斩杀这么多杀手。 Demi mendapatkan botol ajaib berisi nadi bumi yang penuh, para Tian Jiao dari berbagai sekte bertarung sengit memperebutkannya. Shochun berhasil mendapatkan botol ajaibnya kembali, tapi dia malah terjatuh ke cabang pohon dan ditemukan oleh binatang buas mengerikan. Shochun berniat menjadikan para Tianjo dari sekte lain sebagai umpan, tapi tiba-tiba tubuh adik Warner terlempar di dekatnya tak berdaya. Dari sana muncul seorang anak kecil yang menunggangi makhluk bertaring. Wujudnya adalah roh dengan bayangan monster raksasa yang diikuti dari belakang. Tidak salah lagi kalau ini adalah roh jahat yang selama ini ditakuti oleh sekte-sekte sungai Tongtian. Shochun berusaha kabur agar tidak diketahui. Pil pemancing binatang buasnya secara tidak sengaja juga membuat roh jahat tertarik. Setelah merasa situasinya aman, Shochun keluar dari tempat persembunyiannya, tapi dia malah ditemukan oleh Lei San, sang perampas nadi bumi. Shochun masih terjebak dalam masalah dengan roh jahat. Untung saja dia cukup cerdas dengan melemparkan pil pemancing tadi ke mulut Lei San, kemudian kabur secepat-cepatnya menghindari kejaran lawan. Malang bagi Lei San, pil pemancing binatang buas sudah ditandai oleh roh jahat. Tentu saja gadis itu tidak akan membiarkan Lei San selamat tanpa mengeluarkan benda yang baru saja dia telan. Setelah berurusan dengan Lei San, sang gadis roh pergi untuk menemui Shochun. Pemuda itu segera kabur karena tidak ingin ketimpa sialan lebih lanjut. 野苍。